Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat petani muda dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan dan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kita kedatangan tamu dari Tanjung Bintang. Jauh-jauh berkunjung di Desa Berbatu dengan jalan yang luar biasa. Tujuannya ingin berkenalan dengan alpukat Siger, dengan Bos Yudi ya. Bos Yudi dari Tanjung Bintang. Nah, Mas Dodi. Mas Doni, Mas Bayu. Nah, beliau ini ceritanya sudah petani alpukat ya. Cuman sudah berapa tahun, Bos? 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun, tapi belum menunjukkan hasil-hasil yang memuaskan. Untuk jenisnya apa, Bos? Jangan disebutkan nama lah, tapi bukan jenis lain Siger ya. Selain Siger itu kendil, Miki. Oh ya, jenis lain ya. Ya. Usia sudah sama. Usianya sama. 5 tahun semua. 5 tahunan semua. Tapi belum pernah berbuah ya. Belum pernah menghasilkan ya, puas lah, belum pernah puas. Belum, ada 1-2 tapi kecil-kecil, bulat ya buahnya. Kecil-kecil. Ya. Itu mungkin bukan Miki itu. Bukan Miki atau bukan kendil ya. Bisa jadi. Tapi si penjual bilang katanya Miki sama kendil. Ya, kita memang perlu harus waspada dengan bibit yang valid dan non valid. Biasanya penjual bilangnya ini apa, Syahrini, tapi bukan Syahrini, begitu ya Bos ya. Sahroni nih. Ternyata Sahroni. Walhasil kita nunggu 5 tahun gigit jari. Nah, beliau berkunjung ke Desa Girimulyo, ke Agro Mulyo Lestari ini mau berkenalan dengan alpukat Siger. Moga-moga setelah kenal maka sayang, jadi tertarik berkebun alpukat Siger. Ya, mari jalan-jalan Pak. Nah, saat ini kita ada di kebun percontohan RHL ya, hasil rehabilitasi hutan dan lindung, programnya dengan pola jarak pendek ya. Ini sudah usia 4 tahun, Bos. Ini udah 4 tahun sampai dengan 5 tahun. Sedangkan kalau mau apa yang ditanyakan, beliau Mas Anton juga mungkin bisa membantu menjawab untuk teknis perawatan. Iya, petaninya yang langsung faktual ya, menyampaikan apa. Drama. Bawah itu bukan. Karena nanti bisa ada daya tarik kalau petani yang menyampaikan panennya sudah berapa kan, ya. Hasilnya kemudian. Nah di sini yang saya bilang tadi hujan, ini mengandalkan air hujan aja ini. Ini batu ini didatangkan atau emang sudah ada dari alam? Dari alam. Batu ini dari alam. Batu ini dari alam. Sepanjang jalan tadi dan di seluruh area ini. Di seluruh sampai dengan pokoknya petani RHL itu kebanyakan yang 50% di batu. Berarti waktu pas menanam lubangnya berapa? Iya, pakai linggis, semampunya linggis itu. Nggak harus batu asli. Batu, hamparan batu. Bahkan ada yang lebih ekstrim. Batunya ekstrim. Tapi ya kondisinya bagus ternyata dan hasilnya. Nah ini yang saya bilang tadi. Nah untuk rasa yang lebih istimewa ini yang di bahan batu ini. Satu pohon estimasi dalam satu siklus bisa jadi berapa um? Kalau untuk satu pohon ya, saya bukan ngobrol di sini lah, di tempat saya ada ya, yang milik saya pribadi. Itu usia kurang lebih 3,5 tahun. Dalam satu pohon itu, kalau saya bilang raya itu mungkin belum raya. Itu dapat satu kintal 85 kilo. Satu pohon, satu siklus. Satu pohon. Itu yang kita jual. Belum yang buat oleh-oleh, belum yang buat sampel. Itu pohon seusia 3 tahun. Anggaplah sampai 2 kintal berarti ya. 2 kintal lah misalkan ya. Per tahun. Per tahun. Dengan harga rata-rata? Bukan per tahun sebenarnya sih ya. Kita dari mulai pembungaan itu masanya sampai dengan selesai itu 6-7 bulan. 6-7 bulan mulai bunga. Dan setelah itu ada jeda 2-3 bulan. Tapi untuk selang itu bunga sudah ada. Artinya 2 tahun bisa 3 kali ya. Bisa 3 kali. Luar biasa. Kayak contohnya seperti inilah, itu kan berbeda-beda. Ada yang bunga ya. Ada yang sudah berbuah kondisi seperti ini, bunga juga muncul lagi nanti. Nah ini sudah petik tua, itu bunga itu sudah ukuran sedang, bunga baru muncul lagi. Apalagi nutrisinya terjaga, nutrisinya. Nutrisi ya. Ya, betul. Ini pola rapat sudah sangat ekstrim menurut saya sini. Ini sepertinya polanya semuanya patut dicontoh ini. Nah, saya sedikit cerita nih ya. Dibuat bahkan itu lebih ekstrim lagi. 4 kali 6.
4 kali 6 itu dia bilang ini tanaman ini sudah terlalu rapat, saya kurangi lah biar maksimal. Lebih longgar. Jadi yang tengah ini dikelongi. Saya bilang jangan dikurangi, sayang. Kenapa? Kerat aja potong, seginilah kupas kulitnya. Mati syukur kan mau ditebang loh. Iya. Mati syukur, tapi apa yang terjadi? Buahnya luar biasa. Dengan sistem treatment pengerat batang itu, jadi dipaksa untuk berbuah. Sayang akhirnya menebang. Jadi Dan di sini sistem seperti itu hasilnya maksimal artinya. malah bisa jadi lebih maksimal. Lebih maksimal daripada yang 2 kuintal tadi itu ya. Lebih maksimal. Kerat. Selesai di sini sembuh, kambium sudah menempel, masa panennya sudah, pemulihan sudah selesai, kerat lagi di atas. Jadi bunga lagi. Diporsir. Luar biasa. Berarti jarak rapat itu nggak ada masalah sebenarnya. Asalkan perawatannya maksimal, makannya dia terpenuhi, makannya ya bagus. Ya nanti polanya semuanya bisa ditiru lah Om di sana Om. Ya itu tadi sih, kalau antisipasi untuk mensiasati kayak wilayah yang memang tanahnya kering, berpasir, itu bisa dengan pengairan. Airnya harus kuat ya. Kemudian kalau yang di petani kita yang di kayak di unit, nah kita anjurkan untuk pemupukan pun pakai biopori, Bos. Pemupukan Pakai sistem biopori. biopori itu gimana Om? Kita tanam pipa ukuran 50 cm misalnya ya, kita kasih bolok lubang, kita tanam, kita munculkan segini aja dari permukaan tanah. Setelah itu ada tutupnya tuh, paralon itu ya, tutup. Jika dibutuhkan buka lagi, kasih pupuknya di situ. Jadi tempat pupuknya di dalam pipa, itu. Berapa titik satu pohon? Satu pohon bisa 4 atau 5. Semua jenis pupuk masuk ke situ. Iya. Bisa pakai yang lebih murah, bambu bisa. Tapi bambu kan ruasnya nggak terlalu lebar. Ya, dan justru agak sulit lah kita. Paralon yang kecil lah. Yang berapa ini? 3 in ya. Itu aja lah. Itu bisa memaksimalkan juga. Luar biasa inovasinya di sini. Ya, ini batu belum termasuk, masih belum ada lagi yang batu ya ekstrim. Tapi hasilnya lebih bagus lagi daripada ini. Yang di sana itu kan berbunga lagi tuh. Yang kita lewat sana, sebelah sana, tadi di jalan. Lihat tuh, yang ada terong. Itu juga RHL itu. Jadi pemupukannya nggak pernah vegetatif ini ya Om? Generatif terus ya? Iya, kalau ini sudah masa generatif. Artinya treatment aja. Treatmentnya generatif terus karena kan ini buah yang lainnya sudah bunga. Nanti yang di sana sudah jadi buah besar, yang sebelah sini berbunga kan gitu. Makanya ada si pupuk-pupuk yang sudah multi, kayak KNO3 itu kan bunga nggak fokus ke kalium, nggak kalsium. Ada kandungan lainnya yang dibutuhkan alpukat itu walaupun kadarnya rendah. Ada kalium, ada KNO3 putih, kayak putih merah. Kayak NPK 1616 itu kan bukan cuma fokus ke nitrogen, kandungan lainnya ada walaupun. Nah, sebenarnya sih sudah cukup untuk kebutuhan tanaman. Yang mikro itu pupuk itu. Mas Bayu, ada yang mau disampaikan? Coba digerbek dulu di sini, saya sudah bingung ini mau ngomong apa ini. Nanti diedit kan Mas? Apa mau berapa? Tadi mau belajar. Cara-cara itu yang bikin grogi. Apa ya? Kalau top working itu, praktis top working itu, kalau yang tanaman segini Pak, ini yang lebih mudah sebenarnya. Bisa kita potong langsung, bisa kita kupas aja dulu, kita sambung sisip. Nah, kalau di sambung sisip ini, dia kan masih ada teneduh nih Pak, nggak dipotong dulu. Persentase tinggi, jadinya timung tinggi. Cuma nanti kalau sudah jadi, motongnya ini susah. Dan motong juga nggak bisa mepet, paling ya misalkan di sini kita kerat ya, kita sambung, motongnya di sini. Nah, ini kambium ini lama nempelnya ketika jadi. Pulih. Ya kalau bisa, bisa servis. Dua-duanya ya. Bisa. Mau jenis Bukan dari bawah sini bukan. bukan. Ini misalkan mau jenis siger contohnya, taruhlah. Atau ini dengan jenis alligator, misalnya bisa 2. Jadi satu pohon 2 bisa jenis. bisa 2 varietas bisa. Kalau bagus lagi potong begini set. Nanti kalau sudah jadi kan, kambiumnya cepat pulih dia, cepat nutup. Jadi cepat menyatu. Kalau sistem yang kelopek tadi yang dipaksa tadi itu kerat batang namanya. Kerat Coba batang aja yang bandel-bandel dikerat. Tapi jangan lebar-lebar lah.
segini lah, kulitnya dibuang setelah ini. Butuh waktu sampai dia Dari mau 3 sampai 4 bulan. kalau memang mau reaksinya. berbuah. Ya. Heeh. Itu kan namanya stressing, motong nutrisi dia. Mm-mm. Kalau masih juga bandel berarti alpukat itu memang nggak produktif. Genetiknya udah jelek berarti. Bibitnya dulu Ya, yang udah itu kurang. aja. Kan kita potong. Heeh. Kayak entresnya gimana? Kalau entresnya mau kita jenis apa, Pak? Ya, Tinggal- Iya, tinggal jenis milih ya, ya. pakai entres siger. Heeh. Nah, kalau untuk entres itu kan ada namanya ini, Pak, coba lihat sini. Kalau untuk top working bagusan ini sinder lah ya. Pakai ini. Nanti dia tumbuhnya bagus. Nah, kalau jenis tersier seperti ini yang lebih dari entres, nanti dia pertumbuhannya kurang, dia cuma rimbun, bahkan cepat berbuah. Tapi kalau pertumbuhannya bagus biar besar, yang sekunder. Jadi yang diambil itunya ya, Yang kulitnya ya, bukan. batangnya. Kalau sistemnya batang. Ini potong lagi di sini. Batang. Bukan kulit, bukan mata tunas doang, tapi batang yang disisip. Ini kurang lebih populasi ada berapa? RHL itu 1 hektar 400 batang. Ya Mas Anton ya? Mana? Populasi untuk RHL itu 1 hektar berapa tuh? Kalau 2021 itu 400 batang. Kalau dari satu ya. Per hektar. Populasinya jadi cara kurang lebih itu kami diberi pilihan Pak, ada yang 4x6, ada yang 8x3, ada yang 5x5, ada yang 10x2,5. Petani diberikan kebebasan untuk milih Pak, sesuaikan dengan kebutuhan lahan. Jadi pada tahun itu kami dapat bibit itu 50% bibit populasi, 50% seedling Pak, mengembalikan fungsi hutannya. Setelah dengan jarak misalkan nih 8x3 setelah 3 tahun, jarak yang 3 meter itu kita kurangi dengan cara pruning atau lain segala macam, katakanlah jadi 8x6. Nah itu Maksimal, Pak. maksimal Jaraknya hasilnya ya. ideal ya. Jadi untuk perawatan pembuahan dan untuk menentukan hasil itu udah mudah lah untuk perawatannya. Disitulah petani bentuk kreatif Pak. Artinya kita sadar kita tinggal di tengah kawasan, ini milik negara, ya namanya kita numpang Pak, jadi harus ikut aturan kan gitu. Negara punya aturan, kita numpang, kita diberi kebebasan hak kelola selama 35 tahun melalui PS, tapi di dalam perjanjian itu kan ada hak dan ada kewajiban. Maksudnya itu menghijaukan atau mengembalikan fungsi, bukan menghutankan ya, mengembalikan fungsinya. Jadi ternyata dengan alpukat ini Pak jadi solusi dengan tema yang dimana masyarakat sejahtera dan hutan 14 hari. Nah dengan metode alpukat ini, Alpukat solusi konflik. makanya ada dulu kan itu kan PSK kalau dulu ya. Alpukat solusi konflik. ada istilah PSK Pak, disitu alpukat solusi konflik. Terus ada lagi kalau bisa menikmati kenapa harus memiliki. Iya. Tanah di sini Pak ya, jangan pilih yang lain ya. Karena tanah kan milik negara Pak, kita nggak bisa memiliki. Mirip-mirip sama PSK tadi ya. Sama-sama, sama polanya sama. Sama menikmati. Jangan diartikan yang lain Pak ya. Kita berbicara soal tanah yang ada di sini. Nah itulah awal-awal program, dan akhirnya sekarang banyak masyarakat yang mau ikut program, yang dulunya kami susah mencari masyarakat yang mau ikut nanam. Tapi setelah seiring berjalannya waktu, petani yang mau ikut akhirnya sudah panen, dan bahkan sekarang mereka yang dulu menolak, mereka tanam secara swadaya Pak. Swadaya. Dia bibitnya rela beli. Iya. Beli. Kalau dulu kan ini gratis Pak. Nggak mau kan. Dulu mereka nggak mau karena anti dengan tadi kan. Namanya tanah kawasan banyak konflik. Mungkin Bapak juga paham lah konflik kawasan itu antar pemerintah dengan pengelola yang punya kewenangan. Jadi sekarang swadaya mereka beli, dan bahkan mungkin populasinya lebih banyak Lebih gila daripada kita sebenarnya. Nah, beliau ini sekarang di buah. Mungkin kalau untuk tanya volume dalam satu luasan, mungkin volume panen bisa jadi beliau ini mungkin sudah menguasai. Gimana itu Mas kalau untuk itu Mas? Apa ya namanya ya, kapasitas 1 hektar ya, usia misalkan. dengan tapi dengan jarak tanam ideal mungkin ya, bukan yang rapat yang tadi yang 3x6 atau 3x8, karena Mas Bayu punya ini berapa Mas? 6x8. 6x8 Mas. Ideal. Jarak tanamnya. Memang dari sekian itu ada yang 30% lah ya
yang hari ini sudah meninggal ya. Sudah inilah ya. Tapi sudah panen 1 ember. Sudah panen 1 ember. Usia 6 tahun. Sekitar 150 batang 1 ember. Saya juga terkejut, Mas. Untung nggak jantungan. Kalau soal panen Pak, artinya gini, kalau soal panen mungkin ini hanya cerita Pak, gambaran lah mungkin. Karena saya juga belum bisa ya menentukan per pohon berapa, per hektar berapa ya. Ini dalam satu siklus panen yang di Demplot, kebetulan itu punya Mbak. Oh, Demplot ya. Buah itu kan saya semua yang menjual, lewat saya gitu. Jadi saya tahu gitu. Jadi total luasan lahan itu ada 1 hektar seperempat atau kisaran 12.500. Iya, jumlah pohonnya waktu itu 500 pohon. Nah, terus ada penjarangan 50%, Pak. Dari sekitar 250 pohon berarti. Nah, dari situ belum semua berbuah, Pak. Artinya belum semua produksi. Usia memang udah menginjak angka 5 tahun. Tapi dari satu hamparan itu, kalau kita lihat pohon, kita hitung persentase buah itu paling sekitar 60% lah dari produksi dari setiap pohon. Ya meskipun nggak sama rata buah per pohonnya. Dan itu dalam satu siklus panen berkiraan kalau 9 ton ada, Pak. 9 ton. Satu kali siklus panen ya. Satu tahun bisa 2 kali ya. Tahun 2 kali, sekali panen 9 ton. Ada kisaran 8 sampai 9 ton. Untuk rincinya saya nggak tahu, tapi angkanya kurang lebih segitu. Anggaplah 8, Mas Bayu. Mas Bayu ini orang akuntan ini. 20.000 aja. Anggap aja 5 ton lah. Itu terlalu tinggi harganya. Terlalu tinggi. Saya kalau hitung rata-rata alpukat itu di harga 10.000 paling aman. 10.000. Paling rendah, titik terendah. Udah capek ngitungnya. Udah apa Mas Bayu? Kalau 20.000 terlalu banyak mungkin. Terlalu banyak, Pak. Jadi saya berhitung itu kalau kita bersih 8 ton lah katakan. 10.000, Pak. Itu 80 juta. Nah, tahun bisa 2 kali. 80 juta. Itu maksudnya dengan harga terendah, Pak. Dan alpukat itu semakin tahun semakin pohonnya besar, semakin banyak buahnya, produktivitasnya makin tinggi. Sangat ringan. Itu kan kita sudah membahas hasil ya. Sekarang perawatan kan tadi juga udah. Cuma untuk biaya perawatan yang belum itu. Kalau biaya perawatan, Pak, yang kami alami di sini, apalagi petani di sini, Pak, ya, itu masih sangat minim sekali, Pak. Minim sekali ya. Artinya nggak mungkin 10-20%. Oh, jauh dari angka hasil pun nggak sampai. Berarti daging semua bukan ini isinya. Itu daging semua. Nggak diputih-putih. Ini tadinya udah pernah. Tadinya udah pernah. Saya contoh di belakang rumah itu aja lah. Atau 2 kintal lah ya itu. 2 kintal beli pupuk cuma 250.000. 2 kintal itu kemasan pupuk itu ya, saya campur lagi, saya pupukkan, udah sekarang bagus lagi, muncul bunga lagi. Itu kan nggak ada 0,5% gitu ya. Karena kemarin yang ditempat yang saya ceritakan tadi itu, Pak, karena kebetulan punya Mbah, jadi awal sekali kita memupuk itu, kita anggaran untuk beli pupuk itu habislah angka 5 juta. Itu untuk beli pupuknya. Tapi nggak langsung habis ke 5 juta itu. Nah, 2 kali pemupukan. Nah, itu kan sampai panen. 2 kali pemupukan itu artinya 2 kali panen juga pengertiannya? Bukan, 1 kali masa panen. Masa panen. 1 kali panen, 2 kali pemupukan. Ya. Berarti kalau setahun 4 kali pemupukan berarti ya? Ya, untuk persiapan sebelum panen berarti pemupukan itu kan kalau alpukat berbeda dengan tanaman jagung dan lain-lain. Alpukat itu kan kita beli pupuk untuk masa pembuahan nih, masa generatif. Jadi kita ngumpul itu kita pilih-pilih pohon, Pak. Kita lihat kondisi pohon mana yang siap dan mana yang belumnya gitu. Oh gitu. Nggak bisa kayak jagung, Pak. Kalau jagung, misalkan 20 hari ngumpul, semua bisa kita pupuk. Kalau alpukat nggak seperti itu, Pak. Jadi kita lihat kondisi pohon dan mana yang siap untuk dipupuk pembuahan, mana yang siap untuk pupuk. Itu melihatnya ketika ini mau buah nih, ini udah masa generatif, itu muncul bunga atau sebelum muncul bunga. Terus lihatnya gimana Mas? Dulu piye gitu arek wakale. Lah itu yang tadi ya, gitu. Ada calon buah. Kondisi daun ini tuh seperti ini. Kondisi stuck ya. Nggak muncul tunas. Nggak muncul tunas. Dia sebelum pecah tunas, Pak. Sebelum pecah tunas. Itu kan sudah muncul tunas yang merah. Tunas. Oke. Nah, dia ini yang sebelum muncul tunas. Ini kondisi stuck. Artinya gini, Pak. Siklus tanaman ini dia nanti keluar tunas baru seperti ini, Pak. Nah, seperti ini. Ini di bawah pasti keluar akar baru.
Ya. Setiap keluar tunas baru, Akar keluar baru. serabut baru. oke, Keluar serabut baru ya kan. oke, Siklusnya cuma itu, Pak. Dia keluar tunas, akar, tua, tunas lagi, tua, tunas lagi kan gitu. Kalaupun dia nanti ininya mau keluar bunga kayak gini seperti ini, tinggal kita masukkan nutrisi yang untuk memicu pembungaan. Artinya kita bukan membungakan atau membuahkan ya. Kita berikan nutrisi untuk yang memicu pembungaan bunga. Karena tanpa dipicu, dia sebenarnya mau bunga. Dia mau keluar bunga. Kalau memang siklusnya dia sudah mau berbunga, Kayak gini lah, contohnya. mungkin hanya kurang maksimal kan gitu. Nih. Nah, jadi nanti ini kita rangsang. bakal Bisa jadi bunga. bakal bunga. Ini bisa bakal bunga, bisa juga jadi bakal betul, tunas. Nah, Nggak masalah makan. Kan gitu ya. pengertiannya gimana itu? Karena siklusnya, Pak, dia tua kan tunas lagi. Mm-mm. Kalaupun dia ini nanti keluarnya bunga, sebenarnya tanpa kita picu pun bisa dia keluar bunga, hanya kurang maksimal kan gitu. Jadi kita memaksimalkan, ketika kondisi seperti ini, kita berikan nutrisi untuk yang memicu pembungaan. Biar Harapannya seragam. nanti semua yang keluar itu bunga. Spray Kan atau gitu. Kita pupuk, pupuk biasa? ada yang pupuk, ada yang dispray. Caranya macam-macam. Ada nanti pakai yang dispray, ada yang pupuk. Karena sebenarnya kandungannya yang kita berikan ya, bukan mereknya ya, Iya. kandungan yang kita berikan, nutrisi yang untuk memicu pembungaan. Jadi setelah nanti misalkan udah keluar bunga nih, bunga udah keluar semua, tinggal nanti perawatan. Karena di fase bunga itu kalau dulu masih sangat mudah, tapi kalau sekarang udah banyak masalah, Pak, kayak ulat, terus Jamur. apa ya, yang paling ini kan ulat yang kecil-kecil itu yang dia apa namanya, Kayak ada jaringnya itu loh, sawang. sawangnya itu loh, Pak. Nah, itu Sing bungkus bagus sekali itu. bungkus tunas. Jadi enggak. Karena yang paling rawan itu ketika pas kondisi berbunga, Pak. Kalau udah jadi buah, jadi kecil itu udah paling penguatan. Kita berikan nutrisi untuk penguatan dia tangkai, biar nggak gampang rontok dan sebagainya. Kira-kira untuk pemula agar bisa tahu, bisa ngeliat ini bakal bunga nih, ini bakal apa? Bakal tunas. Itu butuh waktu berapa tahun, Mas? Biar bisa paham itu, Mas. Ya karena terbiasa sih. Karena Iya, terus itu kan kayaknya itu feeling bener itu yang main ini. Ya, ini bisa jadi calon bunga. Kalau saya salah pembelian makanan bisa jadi tunas. yang pasti gini, Pak. Kalau alpukat ini, pohon ini udah usia produktif, Pak. Berapa itu? Di atas 3 tahun. Di atas 3 tahun, oke. Khususnya untuk siker ya. Oke. Usia di atas 3 tahun. Kalau kondisi seperti ini, atau meskipun ini katakanlah belum ada bunga sama sekali ya, apa ini bersih belum? Tapi kalau kondisi seperti ini, kita berani untuk memberikan nutrisi untuk memicu pembungaan. Treatment pembuahan. Tanpa harus, artinya gini, kita nggak harus tahu ini nanti bakal bunga atau tunas. Iya. Tapi dalam kondisi seperti ini, Sudah mulai seperti itulah ya. Kalau dinding jagung harus mulai montir. nah itu sudah berani kita berikan untuk nutrisi memicu pembungaan. Seperti itu. Karena kalau sudah dia tunas jadi seperti ini, butuh proses lama lagi ya, Kak. Sama aja, Pak. Ya, yang betul. masih Jadi, baru ya. karena kan ini udah tumbuh nih tunas, kita berikan nutrisi untuk memicu pembungaan. Tetap dia nunggu ini selesai dulu, nggak mungkin dia berhenti di tengah Masih. jalan. Terus lalu ganti. bunga kan nggak mungkin. Jadi itu kadang petani yang kurang jelinya di situ. Itu mahal lagi ilmunya gitu iki. Ya kan? Sing ini nih Nah, misalkan yang kayak gini nih. sulit. Kita berikan nutrisi untuk pembungaan, Pak. Ini nggak mungkin dia berhenti, terus keluar bunga kan nggak Iya, mungkin. Dia harus selesai nunggu dulu. tua dulu seperti ini ya. Ya, dia calon nunggu, bunga. seperti ini nunggu tua Bisa dulu. jadi calon bunga. Nah, baru. Dan kesalahan petani itu kadang, oh ternyata pupuk ini kurang bagus. Bukan pupuknya yang kurang bagus, waktu pemberiannya yang kurang tepat. Iya, benar. Kadang Seperti ini masih muda ya ini ya. ini kan Sampai warna hijau pekat ya berarti ya. ya, pokoknya daunnya udah daun tua. Perlu semacam pruning nggak tuh kena alpukat, Mas? Itu harus, Pak. Harus. Makanya tahapan awal, Pak, untuk kalau yang bisa kami praktekkan, Pak, ya, untuk masa ini generatif. Jadi pertama itu pruning, Pak. Sebelum pemupukan itu pruning dulu. Sebelum pemupukan. Iya, pruning. Artinya sebelum kita melihat apakah ini bakal menjadi bunga atau Ya, betul. atau tunas, kita pruning dulu. Yang di pruning sing piye, Mas? Ya segera ranting yang kurang produktif, Pak, atau banyak tunas air yang biasanya kayak gini. Yang tunas-tunas baru itu ya. Tunas baru ini kita buang. Yang pasti itu. Terus yang pasti, Pak, kalau pruning itu ranting-ranting yang apa ya? Ranting mati, Mas. Yang mengarahnya ke dalam, Pak. Karena biasanya dia tumbuh tapi kurang maksimal. Karena kurang kena sinar matahari ya. Sinar matahari, betul. Nah, kayak yang sebenarnya seperti ini, Mas. Ini dari lalu apa?
bunga ya. Iya. Ini kayak saya lihat nggak ada yang kayak di grade. Nggak ada Pak kalau di ya? sini. Karena Ya, memang normal. pelakunya pupuk Pak. Karena itu resiko Pak. Itu yang bandel-bandel aja, Pak. Kalau untuk jadi tidak merekomendasikan. Iya, yang semua Mas. yang di Serdan sana yang bandel-bandel, yang Tanjung Bintang bandel-bandel yang sana aja ya. Makanya kami juga nggak merekomendasikan. Kami nggak pernah mengajarkan petani untuk menggunakan metode seperti itu. Itu metode terakhir yang kalau bisa nggak usah dipakai Yang lah. bandel-bandel gitu kan. Itu Orang coba. tua dulu kan Itu gitu. pruning ekstrim namanya udah. Kalau belum juga berbuah, waduh, Penyiksaan itu. udah nggak masuk berarti. Nah, itu kita mau benar-benar memaksa. Terus gini, ini saya sedikit mewakili Mas Bayu, bukan Mas Bayu lali yo. Iya. Jadi beberapa kali sudah berbunga rontok, masih segede inilah, segede ini mungkin bahkan hitam rontok. Sering terjadi seperti itu. Itu rontoknya dia buahnya rusak atau dia buahnya sehat Pak? Dia rontok itu dalam kondisi memang rusak terkena keserang hama atau dia memang Rusak, cenderung kurang nutrisi ya lah bunganya. Itu pasnya di apa perlakuannya Mas? yang pasti yang pertama itu pengendalian hama Pak ya, karena banyak hama ya meskipun kecil. Kedua nutrisi tadi benar sekali Pak, karena alpukat ini di semua tumbuhan Pak ya, dia masa berbunga sampai berbuah itu kalau dibilang, kalau misalkan orang nih dia itu di masa mengandung sampai menyusui. Bener ya, dia Butuh itu vitamin banyak. yang besar, yang banyak, tapi yang tepat. Nah, yang tepat ini yang sulit ya Mas. Kalau banyak, Jadi kalau kita salah nutrisi, ya fatal. malah tambah rontok. Iya betul. Jadi untuk yang pasti gini Pak, kalau kami di sini ya biasanya yang pasti cari pupuk yang untuk penguatan batang, akar, tangkai. Gitu. Biasanya kami menggunakan kalau memang seperti buah yang kami gunakan itu kayak semacam KCL yang untuk ini ya penguatan lah. Pokoknya yang kandungan, hindari unsur N. Iya. Apapun itu hindari unsur N. Kalau udah berbuah ya. Buah dan berbunga hindari unsur N. Takutnya nanti buah yang sudah bunga jadi kembang lagi kan? Dia kebutuhan energi. Iya Mbak. Jadi sebenarnya itu butuh nutrisi yang banyak dan besar tapi harus tepat. KCL ya. Biasanya kami yang sering kami gunakan itu Pak. Baik cair ataupun spray. Kan ada juga yang cair tuh, ada yang juga yang apa namanya, yang pupuk untuk ditabur. Nah, itu tinggal ini aja Pak, sesuaikan dengan kondisi. Kalau di spray ya spray, kalau enak